Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat sekalian, pada kesempatan ini saya atas nama Nur Asia dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STIT Sunan Giri Bima semester 4. Sebelum saya membahas tentang desentralisasi, sentralisasi, dan hubungan organisasi, jangan lupa subscribe, like, and comment. Apakah kalian udah tahu tentang desentralisasi, sentralisasi dalam organisasi? Nah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang itu yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang diberi nama otonomi daerah. Dalam faktor-faktor desentralisasi harus ada yang namanya pengawasan pusat yang kuat, dan harus ada juga strategi dan lingkungan organisasi supaya bisa mempengaruhi lingkungan teknologi dan persaingan yang harus dihadapi. Dan harus ada juga dalam organisasi itu harus memerlukan manajer yang berkualitas agar membuat perencanaan dan mengambil keputusannya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pendidikan. Yang dimaksud dengan pemerintahan pusat dalam sistem ketaatan negara Indonesia adalah seorang presiden dibantu oleh wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil menggunakan asas, yaitu asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dan oleh pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah otonomi. Contoh dari desentralisasi ini yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau adanya otonomi khusus. Wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Tahukah kalian pada masa Orde Lama dan Orde Baru semua wewenang pemerintah ada di tangan pusat, yaitu di Jakarta. Nah, itulah disebutkan dengan sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan wewenang pemerintahan kepada pemerintah pusat. Jadi semua urusan dipegang oleh pemerintah pusat karena dirasakan kurang efektif. Adapun keuntungan dari sentralisasi yaitu adanya keseragaman atau uniformitas, adanya kesederhanaan hukum, penghasilan daerah digunakan seluruh rakyat. Kerugian dalam sentralisasi yaitu bertepuknya kerja. Peraturannya tidak sesuai daerah, bersifat pasif. Rakyat daerah kurang bertanggung jawab. Keputusan-keputusan pemerintah sering telat ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Sekian dari penjelasan singkat saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.